Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah haji kolbu, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Sahabat juga, Bapak, Ibu, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin pada tanjakan terakhir. Insya Allah kita sudah di puncak, dalam arti dua, puncak kenikmatan dan puncak syukur. Karena itu aqobah ini disebut, tanjakan ini aqobatul syukur walhamdu. Untuk itu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif yadal kitab wal mafhimiyah bi ulumiyah fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam arti syukur kemarin kita sudah diarahkan pada dua, yaitu syukur untuk mengikat dari nikmat yang diberikan pada Allah kepada kita, oleh Allah pada kita, dan syukur itu di dalam rangka menambah keberkahan dari nikmat itu menjadi berlipat ganda. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena itu Imam Ghazali melanjutkan, wa qala al-mu'allif wa ma akbaha ala man ja'ala nikmatil mun'imi silahan ala isyanihi. Karena itu wa ma abha ala halamin ja'ali nikmatil mun'imi, betapa sangat buruk kondisi seseorang yang sudah dilimpahkan begitu banyak nikmat oleh Allah sang pemberi nikmat, kemudian silahan ala isyanihi, kemudian nikmatnya itu justru dijadikan alat untuk menentang Allah. Itu sungguh sangat kondisi yang sangat buruk. Jadi sudah dikasih nikmat, nyawa cukup, tidak zikir, dikasih harta, tidak untuk bersyukur, zakatnya, infaknya lupa, dikasih ilmu, ilmunya untuk, maaf, bahasa dulu itu disebut dilacurkan, ilmu hanya untuk mencari uang. Dikasih kekuasaan, kekuasaannya untuk mendolimi umatnya atau rakyatnya. Ini adalah adzallun, dan ini sejelek-jelek dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Itu Bapak-Ibu sekalian. Fa'alal abdu idza min fardhis syukr fi haqiqatin ayyakun lahu min ta'zimillah. Maka seorang hamba, fa'alal abdu, wahai kita semua hamba, idzan min fardhis syukur, jika demikian maka kita itu diwajibkan bersyukur fi haqiqah, yang pada hakikatnya ayyakun lahu min ta'zimillah, yaitu tiada lain adalah untuk mengagungkan Allah. Jadi kalau banyak nikmat harus banyak berzikir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yahulun bainahu wa baina ma'asyihi ala hasabin tadzakkuri ni'amihi.
adalah sesuatu yang bisa menghalangi antara dirinya dan berbagai, ya tadi, Allah dikasih banyak kenikmatan, nanti kalau itu tidak ditujukan pada Allah, banyak takziman lillah, maka dia bisa menjadi ma'asi al-hasabi, dan dia menjadi kemaksiatan kepada Allah, tadzakkuri ni'ami, dengan mempertimbangkan mengingat dari nikmatnya Allah itu. Jadi kalau kita diberi nikmat, harus banyak berzikir, harus banyak mengagungkan. Kalau tidak, malah bisa berbalik. Jadi orang kaya itu belum tentu bahagia. Orang jadi pejabat belum tentu bahagia. Yang bahagia adalah orang yang dekat dengan Allah, siapapun dia, siapapun kita, posisi apapun. Itu yang terpenting, karena selalu takziman, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ata bidzalik, apabila telah melakukan itu semua, faqad ata bima huwal aslu fihi, maka sungguh ia telah melakukan suatu yang merupakan mendasar dalam syukur. Artinya kalau kita banyak menikmati dari nikmat Allah, kemudian kita memperbanyak nikmat itu untuk orang lain, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits, kalau dikasih nikmat maka beritakan kepada kita semua. Kira-kira bahasa Jawa itu, lek munggah pangkat, lek rezekine akeh ya selamat tono. Nah, selamat, tetangga dikasih, sahabat dikasih, diundang makan, atau dikasih bisaroh, itu menjadi bagian dari fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Itu cara mensyukuri Allah, itu disiarkan. Ini bukan sombong. Kecuali memang diniatkan sombong. Tapi kalau ada syukur, kemudian kita selamatan, naik pangkat, naik golongan, ya, dapat jabatan baru, pekerjaan yang bagus, maka kita bersyukur selamatan, itu adalah bagian dari tahaddu bin nikmah. Maka thumma yuqabilu dzalika bijiddin fit ta'ah. Maka kita harus mengimbangi itu semua dengan taat kepada Allah, wajuhdin fil qiyami bil hikmah, dan sungguh kita harus berusaha keras, bersungguh-sungguh dalam rangka menegakkan qiyamil bil hikmah, yaitu menegakkan khidmah kita kepada Allah, khidmah sosial kita, membagi kita kepada kepentingan orang banyak. Idh huwa min hukukin nikmah, sebab itu termasuk adalah hak-hak kenikmatan. Jadi kenikmatan itu, maaf, tidak dimiliki sendiri. Bahasa Jawa itu tidak diemplop sendiri, harus dibagi. Karena nikmat itu juga ada hak sosialnya. Nikmat rezeki, nikmat pangkat, nikmat kekayaan, itu ada hak sosialnya. Fala budda min ihtirasin anil maksiyah wa billah taufik. Maka tidak boleh tidak, ia mesti menjaga diri dari kemaksiatan atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan hanya itu semua, ya, wabillahi, karena Allah, taufiknya Allah, pertolongan Allah. Bapak Ibu sekalian, mengapa banyak orang diberi nikmat tapi tidak bersyukur? Kan banyak. Orang seperti kita diberi kenikmatan dari Allah, maka dengan demikian kita harus banyak bersyukur. Wabillahi taufik wal hidayah. Kira-kira gitu. Itu Bapak sekalian ya. Jadi kalau kita punya nikmat, punya apapun, kita harus banyak bersyukur dan memuji Allah. Fa in qulta fama maudhi'as syukur. Apakah yang disebut dengan objek syukur? Nah, sekarang ini objeknya. Syukur sebuah kewajiban. Sekarang objeknya apa? Fa'lam anna maudhi'atin nikmat diniyah wa dunyawiniyah ala aqdarihima.
syukur itu objeknya ada dua, karena nikmat diniyah wa nikmat dunyawiyah. Nikmat agama dan nikmat dunia. Jadi alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk sholat malam, kita rajin zikir, rindu dengan membaca Quran, itu adalah nikmat diniyah. Karena akan mendapatkan ladzatul ibadah, ladzatul qiraatil Quran. Lezat, itu berarti kita harus bersyukur. Wa dunyawiyah, misalkan diberi pangkat, harta, dan sebagainya, kita harus bersyukur. Fa'lam anna wa amma sa'ad sadaidal wal masaibu fit dunya fin nafsin au ahlin au malin. Ada berbagai kesulitan, musibah di dunia pada diri sendiri, hartanya, keluarganya. Apakah ini harus kita bersyukur? Fatakallamu fi dzalika hal yazamul abdu syukr 'alaiha? Apakah seorang harus bersyukur ketika sedang diuji oleh Allah? Ini pertanyaan kan? Nanti pertanyaannya hubungannya syukur dengan sabar. Nah, dalam konteks ini ketika sedang diuji, ya tadi kan ada diniyah wa dunyawiyah. Dalam ketika seseorang sedang diuji, seorang ulama qala ba'duhum la yalzamul abdu syukru alai min haitsu hiya. Ada yang mengatakan kalau sedang diuji jangan bersyukur. Ya, wa inna majufiya sabr, justru sebaliknya seseorang itu harus banyak bersabar. Wa amma syukru fa wa ala nikmatil la ghairu. Karena syukur itu hanya dilakukan ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, ini pendapat satu sisi. Tapi pendapat yang lain, qalu wala sittata illa wa fi jambiha ni'ama wa ta'ala. Tidak ada kesulitan kecuali di baliknya terdapat berbagai kenikmatan Allah. Orang dapat nikmat berarti kan pernah susah. Orang bahagia berarti pernah ada kesusahan. Sehingga membedakan mana yang susah, mana yang bahagia. Falazima syukra ala tilkan ni'amil muqtarinatin biha. Maka mesti bersyukur atas berbagai kenikmatan yang menyertai kesulitan itu. Duna nafsis siddatin, bukan esensi kesulitan itu. Jadi Bapak Ibu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau sedang diuji sabar saja, nggak usah bersyukur. Tapi di sisi yang lain, ini dari kaum mutasawwifin, orang tasawuf, diberi kesulitan, ujian, itu juga harus bersyukur. Karena bersamaan dengan ujian, kekurangan, kesulitan itu, nanti akan ada nikmat dari Allah yang akan menyertainya. Allah tidak sulit setelah innamal usri yusran. Jadi syukur itu dengan demikian Bapak Ibu sekalian ada dua aspek, duniawiyah dan diniyah, kesulitan dan kenikmatan. Itu harus bersyukur. Maaf, seringkali kalau kita kesulitan kan gerundel ya Bapak Ibu sekalian. Gimana nanti Gusti Allah ini? Aku sudah gini, begini, kok masih begini saja ini gimana? Oh, posisi yang kurang Gusti. Nah, Gusti, tidak boleh. Allah menguji seseorang itu berarti Allah mencintai. Allah sedang mempersiapkan kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan. Karena orang yang mempunyai kenikmatan itu berarti bisa merasakan kenikmatan. Kalau dia bisa merasakan kenikmatan, berarti dia pernah ada kesusahan. Sehingga bisa membedakan mana yang susah dan mana yang nikmat. Nah, Bapak sekalian ya, itu dari orang yang tasawuf. Orang sufi diuji Allah justru itu lebih bahagia.
Wa tilkan ni'amu maqalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan mabtulitu bi baliyatin illa kana lillahi ta'ala alayya fiha arba'in ni'am. Tidaklah aku tertimpa musibah dengan suatu musibah, melainkan pasti pada sisi Allah akan mempersiapkan untukku di dalam musibah itu akan ada 4 kenikmatan. Ini orang-orang pilihan Allah. Kalau sedang diuji, Allah sedang mempersiapkan kenikmatan saya. Kira-kira gitu. Kalau kita semua diuji anak nakal, diuji rezeki serem, waduh, gerundelnya bukan main. Tapi kalau Sayyidina Ibnu Umar tidak. Belum mengatakan idlam takun fidini, sebab musibah itu terjadi dalam agamaku. Alhamdulillah, saya diuji, saya tetap Islam, saya tidak kufur, tidak kafir. Subhanallah, saya selamat. Nah, berarti ujian untuk menyelamatkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa illam lakun takun adha minha. Sebab musibah itu bukan menjadi musibah yang besar, alah kecil. Iso mangan kita ini. Masih bisa makan. Masih bisa berdiri untuk sholat. Kecuali musibah itu kita menjadi kufur. Menjadi musyrik. Itu musibah besar. Kalau hanya kurang makan, kurang rezeki, ya Allah mencintai dengan cara lain. Wa illam uhram ar-riyadhah ar-ridho biha. Yang kedua, yang ketiga, sebab tidak dicegah adanya dari musibah itu kecuali Allah menguji ridho kita. Kita pernah bicara, orang yang ridho atas putusan Allah itu ada tempatnya. Satu-satunya adalah surga. Surga hanya diperuntukkan bagi hamba-hanya yang ridho atas ketentuannya. Itu yang keempat. Wa idh rajautu thawaba 'alaiha. Dan sebab itu aku berharap meraih ganjaran atas musibah itu. Semakin dekat dengan Allah, semakin roja wal khauf kepada Allah. Bukan justru lari dari Allah. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kalau diuji itu sebetulnya ada 4 yang akan menyertai kita itu. Dan itu disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Wa qad qila aidzan min tilkal ni'ami antil kasiddata zailatun khairu da'imatin. Dan sungguh dikatakan oleh satu pendapat di antara berbagai kenikmatan adalah kesulitan. Dan itu adalah yang akan hilang tidak langgeng. Innama ulusri yusra. Enggak, nek ngisor terus. Saatnya nek dhuwur. Enggak, nek dhuwur terus. Saatnya nek ngisor. Roda itu berputar. Tidak ada yang abadi di dunia. Itu Bapak Ibu sekalian. Enggak akan Allah memberikan orang susah terus, itu enggak akan. Pasti Allah juga akan memberikan kegembiraan dengan ukuran masing-masing. Dan akan mempersiapkan pada keindahan pada suatu saat. Wa annaha minallah ta'ala duna ghairihi wa inkanat bisababi makhlukin. Dan sesungguhnya kesulitan itu dari Allah, bukan selainnya. Meskipun disebabkan oleh makhluk. Anggap saja kalau makhluk itu menyakiti kita, ya nggak apa-apalah. Allah, innallah ma'ana. Allah bersama saya kok. Cukuplah Allah menjadi wakil saya. Tawakal tu Allah. Kita bertawakal saja kepada Allah. Nah, fa innaha laka alaihi lalahu alaika, karena sesungguhnya kenikmatan itu
bermanfaat untuk kita. Ya. Dan bermudarat bagi makhluk lain yang mengusik kita itu tidak manfaat untuknya. Artinya orang yang menfitnah kita, namun dia adalah orang yang paling rugi. Fa'idzan yalzamul abdu syukru ala ni'amil muqtarinatin bisidatin. Maka jika dengan demikian, seorang hamba mesti bersyukur atas berbagai kenikmatan yang menyertai kesulitan. Jadi itu bagus sekali ya. Jangan sedih kalau sedang diuji. Karena sedang mempersiapkan kenikmatan. Jangan lupa kalau diberikan kenikmatan. Karena kenikmatan itu bisa juga menjadi ujungnya adalah bendu kalau orang Jawa. Bisa menjadi bencana. Wa qala akharun wa wa aula inda syakhina rahimakallah. Kemudian gurunya Abdullah Al-Warraq, gurunya dari Imam Ghazali mengatakan kayak gini. Inna sadaidat dunya mimma yalzamul abdu syukri alaiha. Sesungguhnya berbagai kesulitan dunia adalah termasuk di antara yang paling hamba syukuri atasnya. Kalau dikasih jabatan bersyukur pantas. Tapi kalau sedang diuji bersyukur, luar biasa. Ini manusia-manusia pilihan. Di dalam pandangan Allah, karena orang ini sudah minat mutawasifin, orang yang tasawuf. Li'anna tilkas sadaida ni'amun bil haqiqah, karena sesungguhnya berbagai kesulitan itu adalah kenikmatan pada hakikatnya. Bapak Ibu sekalian, kita mau ujian, kurang tidur, lulus, nikmat nggak? Nikmat. Kita mau naik pangkat, riyadhah dulu, sholat malam dulu, sholat hajat dulu. Banyak yang kita lakukan mohon pada Allah. Allah beri kemudahan, kemudian berhasil. Nikmat. Nikmat. Dari kesusahan dan kenikmatan itu satu paket. Karenanya bersyukur itu jangan atas hasil. Bersyukur juga harus atas proses. Yaitu saat kita dalam keadaan kesulitan. Ya Allah, moga-moga kita bisa seperti itu. Ya. Jadi sabar, syukur atas semua kekurangan. Dan pasti kita akan bisa menjadikan hidup kita lebih tenang. Bidalilin anna tu'arridul abdu limanafi'a azimah. Dengan bukti bahwasanya berbagai kesulitan itu dapat menghantarkan kepada manfaat yang azimah, yang besar. Ini kita kan sudah di tanjakan ke-7. Kan ada gangguan, tantangan, perusak. Kan kita sudah hilangkan. Susah semua itu. Kita sudah di atas. Berarti berakit-rakit dulu. Bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dulu. Nanti kita senangnya kemudian. Didik anak juga gitu. Jangan dimanja. Kalau dimanja terus, lama-lama dia tidak mandiri. Jadi ini dalam asli dalilnya. Wa masubatin jazilatin, ganjarannya akan berlimpah orang yang akan sabar, syukur di dalam ujian. Wa a'wadhin karimatin, dan berbagai ganti rugi atas kesusahan kita itu nanti akan diberikan karimatin fi akibah di yaumil akhir, di akibatnya itu akan diberikan karimah, kemuliaan dari Allah. Ya talasa fi jambiha masakoh hadis sa'daid, menjadi lenyap beban berat berbagai kesulitan itu di sisi peraihan sebagai kenikmatan. Jadi kita sulit dulu, ujian dulu, baru lulus, nikmat. Wa ayyatun ni'amatin takunu akbar min hadhihi, dan nikmat manakah yang adanya lebih besar dari kenikmatan itu? Artinya kenikmatan itu kita rasakan karena sebelumnya ada kesusahan. Kalau kita nikmat terus, maka tidak mungkin kita bisa merasakan kesusahan. Atau kita ada kesusahan terus,
Apa sih nikmat? Nggak ada. Jadi antara nikmat dan susah itu adalah satu paket. Wa mathalu dzalika may yaskika dawain karihan murron lidain sadid. Contohnya itu loh Bapak Ibu sekalian, perumpamaannya kita minum obat yang pahit. Itu pahit, tapi harus kita lakukan. Tapi kita akan sembuh. Nah, gitu. Au yukzika au yahjumuka li'illatin azimatin makhufatin khatar. Atau mengeluarkan darah, dibekam karena banyak penyakit itu, ya. Kemudian kita hilang rasa penyakit itu yang selalu mengkhawatirkan. Kemudian dibekam atau dipijat atau apapun lah sakit, tapi kan sembuh, nikmat. Nah, contohnya seperti itu. Fa'ayyati dzalika illa sihatin nafs wa samadil badan wa sufatul aisi. Lalu menghantarkan kita kepada kesehatan jiwa kita, keselamatan tubuh kita, kebahagiaan hidup kita. Itu caranya harus merasakan ujian. Orang naik kelas itu pasti diuji. Fayakunu ilamuhu iyyaka bimararatin dawain, maka pemberian obat-obat tadi bagi orang penyakit au jarahatil fasti wal hijamatin nikmatan baligatan. Itu semua karena obat mengeluarkan darah, akhirnya itu adalah sebuah kenikmatan yang terhingga kalau kita sehat. Bil haqiqatin wa minnatan dhahiratan, yang juga dirasakan kesehatan nikmatnya itu adalah sangat nyata secara dhahirah, nyata. Wa in kana fi suratin makruhan, meskipun wujud dalam bentuknya merupakan yang tidak disukai. Ujian itu nggak ada loh orang yang diuji mau naik kelas, ya ujian akhir seneng, itu kan jarang, mesti susah. Tapi hasilnya kan baik, naik pangkat, naik kelas, ya. Yang furu anhut ta'un watas tauhisu minhun nafas. Sehingga manusia itu terhindarkan watak-watak yang malas menjadi rajin belajar untuk naik kelas, dan nafsu akan menjadi gelisah karenanya harus dikendalikan dengan sikap yang keras itu. Artinya nafsu kalau dibiarkan ya udah akan merajalela. Tapi kalau nafsu kita kendalikan, kita kasih obat, kita zikirin, maka kita nafsu itu bisa kita kendalikan. Wa anta tahmudul ladzi tawalla minka hadza. Namun engkau memuji kepada orang yang telah mengurusimu dirimu itu. Ya. Bal tuhsinu ilai bima aknantu. Bahkan engkau perlu baik padanya. Fakadzalika hukmu hadis sadaid, dan itulah hukumnya terhadap kesulitan. Matur suwun dokter, diobati lantaran panjenengan saya sembuh. Kan seneng. Awalnya dengan dokter nggak suka. Ada orang susah, kemudian ke kiai, ya kemudian akhirnya kan, ya kiai matur suwun doanipun. Nah, ke gurunya minta doa, terkabul, alhamdulillah kiai. Nah, kan gitu. Awalnya menuju ke kiai kan berat, harus naik ini, naik itu. Yang terakhir Bapak sekalian, amma taro'an nabi kaifa hamidallah wa sakarahu ala sadaid. Maka tidaklah engkau perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memuji pada Allah dan bersyukur kepadanya ala sadaid ketika sedang kesulitan, faksukka sukrihi alal masair, dan beliau juga selalu bersyukur atas sesuatu yang menyenangkan. Perang bersyukur, sulit. Sedang menang bersyukur. Ya, itu semua cara Rasulullah. Beliau mengatakan, haitsu qol alhamdulillah ala ma syaa wa sarra. Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah, segala hal yang buruk dan segala hal yang menyenangkan. Amataro kaifa yaqulu jallal jalhu,
Seperti Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Wa ma sammahullah khairan fa wa aktsara mimma yakhluhu wahmuka. Sesungguhnya telah dinyatakan oleh Allah sebuah kebaikan, maka sesuatu itu akan lebih banyak dibandingkan dengan suatu prasangkamu terhadap ketika sedang diuji. Diuji itu rasanya wabot, begini begitu. Tapi begitu Allah memberi kenikmatan, maka sesungguhnya apa yang diujikan Allah itu Allah sedang mempersiapkan banyak kenikmatan di hari berikutnya. Terakhir, wa mimma yu'akkidu hadzal qaula annan nikmata laisat khairan anil ladat. Dan di antara yang dapat menguatkan pendapat adalah nikmat bukan suatu kebaikan dan suatu kelezatan saja. Nikmat itu bukan hanya saat kelezatan. Wa ma tasihin nafsu bi muqta'at tabi. Dan sesuatu yang disukai oleh nafsu menurut tuntutan watak. Kalau nafsu maunya senang-senang terus. Tapi senang-senang terus kan bisa membahayakan. Karena itu direm. Nah, dalam posisi seperti inilah akan muncul kenikmatan. Wa innama wa ma yazidu fi raf'atid darajat. Sesungguhnya nikmat itu hanya sesuatu yang dapat menambah dalam peningkatan derajat kita. Karena kita bersyukur mulai saat proses, yaitu saat kita diuji. Walidzalika tusamma nikmatan bimaknil ziyadah. Karena itu karunia Allah adalah sebuah kenikmatan dari proses ziyadatin, yaitu penambahan bonus Allah atas kesabaran kita. Wa idza kanat sayyidatum mimma tasirun sababin fi yadati sarafal abdi wa rif'ati darajah. Apabila kesulatan itu termasuk di antara hal yang menjadi penyebab yang menambah kemuliaan seorang dan peningkatan derajatnya, kira-kira mau kita semua? Bapak Ibu sekalian, ini naik tangga ya. Tapi setelah naik tangga, kamu nanti hartanya, pangkatnya akan naik. Harus ikut asesmen. Berat loh ya ujiannya. Mau? Kan mau. Jadi apa artinya kesulitan kalau di ujungnya ada kenikmatan? Jadi kita nggak boleh takut terhadap kesulitan. Karena kesulitan itu adalah ujian dan di situ ada nikmat. Fatakunu ni'amal bil hakikoh. Inilah yang disebut dengan hakikat nikmat. Bukan hanya di ujung, tapi di proses. Sedang kesulitan selalu ada nikmat. Wa in kana ta'addu fis sadaiti wal mihani bidzahiriha. Meskipun kesulitan itu selalu menyulitkan ujian-ujian zahirnya, fa'lam bidzalika muwafaqan, maka ketahuilah semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini cara Allah mencintai kita. Allahu minkum.